Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri Nur Habibah Aziz dan teman saya Muhammad Fadilah Nur Asfari. Di sini akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Studi Materi Akidah Akhlak MA kelas 11 semester ganjil. Jadi pada makalah ini yang pertama adalah menjelaskan tentang ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri adalah artinya di KBBI, kata kalam diartikan dengan perkataan ataupun kata terutama bagi Allah. Sementara menurut bahasa dalam perspektif tauhid yaitu ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan. Menurut Ibnu Khaldun sendiri, beliau memberikan pengertian bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran dan berisi bantahan. Jadi memang ilmu kalam ini dipergunakan oleh orang-orang untuk membantah mereka-mereka yang dianggap menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah. Membantahnya menggunakan apa? Karena kalam sendiri itu adalah artinya pembicaraan, maka membantahnya menggunakan perdebatan. Dan dalam ilmu kalam ini juga nanti condongnya menggunakan dalil berupa yang berasal dari pikiran, ngoten. Yang kedua ada ruang lingkup ilmu kalam. Jadi ruang lingkup ilmu kalam itu ada 3. Yang pertama itu adalah sifat ketuhanan, seperti apakah memang ada sifat Tuhan atau apapun yang membahas tentang sifat ketuhanan. Kudrat irodahnya Tuhan, persoalan kemauan bebas manusia. Yang kedua adalah ada kismul nubuwiyah, hubungan yang memperhatikan antara khalik dengan makhluk, seperti utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat, seperti itu. Lalu ada yang berkenaan dengan kehidupan sudah mati ataupun biasanya dinamakan dengan kismul asamiat, seperti kebangkitan manusia kembali di akhirat. Hal-hal semacam ini nanti yang mencakup dalam ruang lingkupnya ilmu kalam, maka akan menjadi perdebatan pembahasan. Yang ketiga adanya fungsi ilmu kalam. Jadi fungsi ilmu kalam ada banyak. Salah satunya diantaranya adalah memperkuat, membela, dan melindungi akidah Islam dari berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan agama. Menolak akidah yang sesat dengan cara memberikan penjelasan tentang asal-usul sebuah perkara. Lalu yang keempat, hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya. Jadi di sini yang dibahas adalah antara hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Jadi objeknya itu hampir sama. Yang dibahas apa? Ketuhanan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dari aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Sementara itu, filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakannya pun adalah metode rasional. Lalu kalau ilmu tasawuf sendiri adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Ngoten. Baiklah, saya Muhammad Fadilah Nur Aswari akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang pertama yakni aliran-aliran ilmu kalam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 aliran ilmu kalam. Kita mulai dari yang pertama dulu yakni Khawarij, yang secara bahasa artinya orang-orang yang keluar. Keluar di sini adalah keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena kekecewaan mereka terhadap sikapnya yang telah menerima tawaran tahkim atau arbitrase dari kelompok Muawiyah yang dikomandoi oleh Amr bin As dalam perang Siffin. Mereka juga tidak mendukung barisan Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini berarti menunda atau menangguhkan. Aliran ini disebut Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran Murji'ah ini menganggap bahwa selama seseorang masih memiliki keimanan di dalam hatinya, apapun perbuatan dan perkataannya, maka ia tetap dapat disebut sebagai seorang mukmin, bukan kafir. Murji'ah mengacu kepada segolongan sahabat Nabi
Antara lain Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Imran bin Husain yang tidak mau melibatkan diri pada konflik politik kekhalifahan Islam. Ketiga yakni aliran Syiah. Tentu semuanya kita semua sudah tahu, yakni aliran yang sangat setia pada Ali bin Abi Thalib. Kalimat sejarah Syiah, Ali artinya pengikut Ali. Syiah itu artinya pengikut Ali. Mereka menganggap bahwa Muslim Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Jadi mereka adalah pengikut setia dari Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adalah Jabariyah. Ini kalau kita istilahkan seperti fatalism, yakni bahwa menganggap bahwa manusia itu ada di dunia itu layaknya wayang. Mereka telah diatur hidupnya apapun oleh Tuhan. Selanjutnya adalah Qadariyah. Qadariyah merupakan aliran yang memiliki sumber ajaran innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya yakni aliran Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Dia adalah seorang pemikir yang kemudian dia kalau tidak salah dia itu keluar dari aliran yaitu Mu'tazilah, kemudian dia mendirikan pemikirannya sendiri dan kemudian memiliki banyak pengikut sehingga jadilah aliran Asy'ariyah. Yang selanjutnya Maturidiyah. Mereka pemikirannya, ilmu kalam mereka berpegangan pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Sebaliknya jika bertentangan dengan syarak maka mereka tidak tunduk pada keputusan tersebut. Al-Maturidi mendasarkan pikiran-pikiran dalam soal-soal kepercayaan dan pikiran itu bersanad kepada Ibnu Hanifah yang tercantum dalam kitabnya Fathul Abar dan Fathul Ashhar. Yang terakhir adalah Mu'tazilah, yang artinya i'tizal, artinya memisahkan diri. Mu'tazilah ini merupakan aliran ilmu kalam yang terpengaruh oleh aliran dari barat. Ini berkembang, aliran Mu'tazilah adalah respon dari persoalan teologis yang berkembang antara kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim yang saya jelaskan tadi di atas. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir kepada orang yang berbuat dosa besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Jadi yang pertama adab berpakaian untuk perempuan adalah menutup aurat tidak sebagai perhiasan, kainnya tebal, tidak tipis dan menerawang, serta tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak diberi wewangian lebar dan longgar, tidak ketat. Adab berpakaian laki-laki adalah menutup aurat, tidak memakai sutra, tidak memakai pakaian yang menyerupai wanita, begitu juga sebaliknya. Lalu ada adab berhias. Adab berhias sendiri adalah yang pertama adalah niat untuk menyenangkan suami, didasari oleh perasaan syukur kepada Allah, tidak untuk bertujuan pamer dan bersaing. Hal-hal yang dilarang dalam berhias sebagai berikut. Perempuan mengenakan minyak wangi ketika di luar rumah. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Berlebih-lebihan dalam berhias dengan mengubah ciptaan Allah. Yang selanjutnya adalah adab di perjalanan. Adab di perjalanan adalah melakukan persiapan, yakni seperti doa, sholat safar, lalu pas ketika di perjalanan juga diperbanyak dengan membaca doa maupun sholawat. Dan yang terakhir adalah ketika sampai di tujuan pun hendaknya bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Yang selanjutnya adalah adab bertamu dan menerima tamu. Untuk adab bertamu sendiri adalah mengucapkan salam dan meminta izin untuk memasuki rumah, tidak mengintip ke dalam rumah jika tidak ada jawaban, rela menerima keadaan rumah yang dimasuki, menjaga pandangan dan pendengaran atas apa-apa yang terjadi di dalam rumah. Untuk penerimaan tamu sendiri, adabnya juga ada, yakni dengan memuliakan tamu, memberikan hidangan, baik siang ataupun malam, lalu menerima tamu dengan ramah, tidak menunjukkan sikap yang membuat tamu tersinggung. Selanjutnya yakni adalah menghindari perilaku akhlak tercela. Ada 5. Kita mulai dari yang pertama dulu, yakni mabuk-mabukan. Tentu saja kita sudah tahu apa saja yang memabukkan.
Mabuk-mabukan itu berdampak buruk bagi individu maupun secara sosial, karena itu harus dijauhi. Adapun cara menjauhnya antara lain menghindari bergaul dengan orang pemabuk. Kemudian kita merenungkan dampak buruk dari mabuk-mabukan baik secara kesehatan maupun secara sosial. Tiga, bagaimana cara kita menghindari mabuk-mabukan lagi? Kita harus menggunakan waktu luang daripada kita mabuk ya. Kita lebih baik mengadakan sesuatu yang bermanfaat, ikut organisasi mungkin ya. Kemudian judi. Nah, kalau judi sendiri ini saya lebih menyoroti tentang unsur-unsur judi. Ada 3 sebenarnya, yakni permainan, untung-untungan, dan ada taruhan. Jadi apa yang dimaksud permainan? Perbuatan ini biasanya berbentuk permainan atau perlombaan, jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang. Yang kedua adalah untung-untungan, artinya permainan ini untuk memenangkan satu pihak. Tentu saja tidak apa-apa untuk memenangkan satu pihak, tapi itu akan menguras habis dari pihak lainnya. Kemudian ada taruhan. Dalam permainan perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh pihak bermain atau bandar, baik dalam bentuk uang maupun harta benda lainnya, sehingga ini sangat syarat akan keberuntungan. Tidak kerja kerasnya pun mungkin ada, tapi ya sedikit gitu. Selanjutnya adalah berzina. Perzinahan terjadi biasanya disebabkan karena pergaulan yang bebas, yaitu pergaulan yang tidak mengikuti aturan dan batas-batas yang diperbolehkan oleh agama, karena itu upaya menghindari perilaku. Karena itu ada cara kita untuk menghindari perilaku zina. Ada 4. Pertama, laki-laki dan berhubungan itu sama-sama menutup auratnya. 2, tidak berduaan karena sudah jelas itu lawan jenis. 3, tidak bersentuhan antara badan secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, tidak mendatangi tempat-tempat maksiat yang sangat memungkinkan timbulnya perilaku zina. Selanjutnya ada pencurian, tapi kita fokusnya pada tindak korupsi. Ada strategi-strategi untuk menghindarkan kita ataupun pemberantasan korupsi. Pertama, ada strategi preventif, yaitu sebelum terjadinya korupsi dengan cara edukasi. Kita mulai bahwa dampak negatif pentingnya menghindari korupsi. Kemudian ada strategi deduktif, yaitu strategi yang ketika korupsi itu sudah terlanjur terjadi, maka kita harus membenahi sistem yang ada sehingga tidak mungkin kita memberikan peluang kecil akan terjadinya korupsi. Itu strategi deduktif. Yang terakhir adalah strategi represif, yaitu menghukum mereka yang korupsi, bunuh mati. Waduh, tidak. Selanjutnya yang terakhir adalah mengkonsumsi narkoba. Kita semua tahu aneka macam narkoba, tapi yang paling sering kita ketahui adalah sabu, ganja, dan lain sebagainya. Saya ingin menjelaskan 3 sifat khas yang dimiliki narkoba yang sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Yang pertama, habitualis. Adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, terbayang, sehingga cenderung untuk mencari dan rindu setelah memakai narkoba. Kemudian adiktif, yakni kecanduan. Yang terakhir adalah dengan narkoba itu bisa menyelesaikan di tubuh kita, sehingga ketika itu hilang kita akan mencarinya. Terima kasih. Yang terakhir adalah sifat-sifat utama Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah dan Uwais Al-Qarni. Jadi kita bisa mencontoh, yang bisa dicontoh dari Siti Fatimah Az-Zahra adalah yang pertama adalah ketekunan dalam beribadah. Jadi memang beliau lahir sebagai putri Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi sendiri pun adalah orang pertama yang memang diutus untuk menyebarkan sholat, nggih. Jadinya sudah dipastikan bahwa putri beliau juga menjadi ahli ibadah. Yang kedua adalah kezuhudan. Jadi Siti Fatimah ini walaupun putri seorang nabi dan terlebih Nabi Muhammad, beliau niku ya dalam hidup sederhana saja, ngoten. Yang ketiga ada ketabahan menghadapi penderitaan. Penderitaan seperti apapun, mulai beliau itu ikut dengan hidup Rasulullah, Siti Fatimah itu memang terkenal akan ketabahannya menghadapi segala penderitaan. Dan yang keempat, dermawan. Walaupun beliau itu memang terkenal sederhananya, tetapi beliau juga dermawan.
suka memberi. Yang terakhir adalah menjaga kesucian diri. Jadi Siti Fatimah Az-Zahra itu memang terkenal dengan menjaga kesucian diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ngoten. Yang kedua adalah sifat utama dari Uwais Al-Qarni. Ini sudah sangat terkenal juga. Jadi Uwais Al-Qarni ini terkenal karena beliau itu sangat menghormati, sangat memuliakan segala-galanya itu adalah, yang pertama adalah ibunya. Tetapi di lain itu juga Uwais Al-Qarni ini mengajarkan tentang jujur, zuhud, dan juga orang yang menyembunyikan keistimewaannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.